Sekolah minggu, nomor kenekana sama, mati anak cinta bangsa, rumah kenanya. Halo teman-teman, apa kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu di sekolah minggu. Kangen gak? Gimana kabarnya? Di rumah terus ya selama ini? Riko juga. Mama bilang Riko untuk sementara harus belajar dari rumah online. Juga jarang keluar rumah. Udah berbulan-bulan ini di rumah terus. Sedih sih. Seperti teman-teman juga sedih ya pasti. Gak bisa bermain bebas, gak bisa pergi ke sekolah minggu, gak bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Bahkan di sekolah minggu gak bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Udah berbulan-bulan nih. Tapi mama bilang memang harus seperti itu dulu sampai situasi menjadi baik. Nah, Riko juga berdoa loh sama Tuhan supaya situasi ini cepat membaik. Kalian berdoa juga enggak? Ayo. Nah, jangan lupa terus berdoa juga ya supaya semuanya cepat membaik. Nah, udah siap belum untuk beribadah hari ini? Ayo, siapa yang sudah siap? Nah, hari ini sekolah minggu akan dipimpin oleh Los Aro. Jadi, teman-teman juga harus serius ya, nggak boleh main-main. Karena hari ini kita mau memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan Lause pada hari ini di dalam ibadah sekolah minggu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya, hari ini kita boleh diberikan waktu untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, seperti tadi yang teman kita Riko bilang, sudah lama tak ketemu. Nah, memang udah lama berbulan-bulan kita nggak bisa bertemu di gedung sekolah minggu beribadah bersama-sama ya. Tapi nanti setelah semuanya sudah pulih kembali, pasti kita akan bisa beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Ya, oke. Udah siap beribadah kepada Tuhan? Udah ya, sungguh-sungguh ya beribadah ya, serius ya, nggak boleh main-main ya. Oke? Ya, sekarang kita mau menyanyi dulu nih, menyanyi dan kemudian nanti kita berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu jangan lupa berterima kasih ya sama Tuhan, bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Diberikan kesehatan, masih bisa menghirup udara nih. Ya, masih bisa menghirup udara ya yang segar yang Tuhan berikan. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hal tersebut kepada kita. Ya. Mari kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih.
Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Dan kiranya Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Anak-anakmu yang masih kecil yang mengikuti ibadah pada hari ini di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka, menambah-nambahkan pengertian di dalam hati mereka Tuhan, sehingga melalui ibadah ini mereka juga boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan memimpin, kiranya juga Roh Kudus-Mu yang mengurapi. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita ya, yang memberikan kita hal-hal yang baik. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus mempergunakan apa yang Tuhan berikan tersebut dengan baik. Ya. Sekarang Lause mau mengajak kita untuk menyanyikan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Setiap apa yang ada di tubuh kita itu adalah pemberian Tuhan ya. Tuhan memberikan kita mata, Tuhan memberikan kita mulut, Tuhan memberikan kita tangan, Tuhan memberikan kita mata, Tuhan memberikan kita kaki. Nah, semuanya itu harus kita pergunakan dengan baik ya. Sekarang kita mau menaikkan pujian ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kita ganti kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang kita ganti dengan mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulut ya. Hati-hati gunakan mulut. Nggak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Telinga ya sekarang ya, harus mendengar hal-hal yang baik, oke? Sambil katakan amin. Hati-hati gunakan kupingmu. Amin. Hati-hati gunakan kupingmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu. Amin. Ya, jadi harus hati-hati ya, digunakan dengan baik. Mulut digunakan dengan baik. Tidak boleh memperkatakan perkataan yang kotor, yang jelek. Tangan, kaki. Kaki bukan untuk menendang teman ya. Tangan bukan untuk digunakan untuk
mencelakakan teman, enggak. Tapi tangan harus digunakan dengan baik untuk menulis, untuk makan, untuk menolong orang lain, membantu orang lain, ya. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini Lause mengajar satu lagu baru nih, satu lagu baru lagi nih. Kan beberapa waktu yang lalu udah nih, ya, belajar lagu baru sekarang ya. Nah, judulnya itu Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar. Nanti di rumah juga bisa belajar lagu ini sama papa mama. Papa mamanya udah tahu lagu ini, ya. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Ku tahu Alkitab sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu Alkitab sungguh benar, seluruhnya wahyu yang ilahi. Alkitab sungguh benar. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taat, T-A-A-T, taat. Adik-adik, ada yang tahu apa itu taat? Taat itu artinya mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Sekali lagi ya, taat itu mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang taat dari seorang tokoh Alkitab. Nah, jadi ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nah, nabi ini tugasnya adalah menyampaikan apa pesan Tuhan. Jadi seorang nabi akan pergi keliling tempat untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Jadi Nabi Elia menyampaikan perintah-perintah Tuhan atau pesan Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah, suatu hari Nabi Elia berjumpa dengan seorang perempuan atau seorang ibu ya. Nah, ibu ini tidak memiliki suami karena sudah meninggal. Jadi dia cuma tinggal berdua bersama dengan anaknya. Nah, jadi ibu janda ini juga berkekurangan ya. Jadi hidupnya serba kekurangan juga. Nah, kemudian ketika Nabi Elia bertemu dengan ibu janda ini,
Nabi Elia meminta air minum dan juga meminta sepotong roti. Atau dalam artian, Nabi Elia meminta makanan kepada ibu janda ini. Nah, kemudian ibu janda berpikir, tapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Jadi persediaan makanan keluarga ibu ini juga tidak banyak. Tinggal sedikit tepung yang bisa diolah menjadi roti, dan setelah itu tidak ada lagi. Nah, jadi bagaimana ibu ini bisa berbagi makanan kepada orang lain, sedangkan dia tidak punya persediaan makanan yang lebih? Ada, tapi itu cukup untuk dimakan sekali, dan setelah itu mereka tidak lagi memiliki makanan. Tinggal sedikit. Aduh, apa yang harus dilakukan? Bu janda berpikir, apa yang harus saya lakukan? Jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu ini dan anaknya tidak akan makan. Mereka bisa mati. Ibu janda bingung apa yang harus dia lakukan. Tetapi karena ibu ini tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan melalui Nabi Elia, maka akhirnya ibu itu menaati firman Tuhan dan dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Jadi meskipun itu adalah persediaan makanan terakhir mereka, tetapi ia mau taat kepada firman Tuhan, maka ia memberikan makanan tersebut kepada Nabi Elia. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan ibu ini dan anaknya? Apakah mereka mati? Ternyata mukjizat terjadi. Tepung di tempayan atau di tempat mereka menyimpan tepung ternyata tidak bisa habis. Yang tadinya cuma sedikit, yang dipikir setelah diolah satu kali menjadi roti dan habis. Ternyata persediaan tepung mereka tidak habis-habis. Dan juga minyak di buli-buli tidak kekurangan, tidak berkurang. Jadi justru mereka berkelimpahan makanan. Ini adalah satu mukjizat yang terjadi karena ibu ini melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, kemudian ibu janda ini karena persediaan makanan banyak, ia akhirnya membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Jadi jika dia tidak taat dengan perintah Tuhan tadi, pasti dia tidak akan mendapatkan persediaan makanan yang banyak. Tetapi karena ia menuruti perintah Tuhan, dia taat, maka akhirnya ia mengalami mukjizat dari Tuhan. Puji Tuhan. Persediaan makanan ibu janda dan anaknya banyak, tidak habis. Iya, betul sekali. Puji Tuhan, ibu janda dan anaknya tidak kekurangan makanan. Nah, Riko tahu nggak kenapa bisa terjadi mukjizat seperti itu? Kalau menurut Riko, itu terjadi karena ibu janda taat sama perintah Tuhan melalui Nabi Elia. Iya, betul sekali. Karena ibu janda taat sama perintah Tuhan. Nah, Riko dan teman-teman di rumah taat nggak nih sama perintah Tuhan? Taat nggak sama perintah papa mama di rumah? Hah? Kalau Riko sih taat ya, tapi kadang-kadang tidak taat juga. Wah, siapa yang seperti Riko yang kadang
taat sama perintah Tuhan, sama perintah papa mama ya. Tapi kadang nggak taat juga. Ayo. Iya, kadang bisa taat, tapi kadang tidak bisa taat. Wah, ayo ngaku siapa yang seperti Riko. Tapi hari ini kita belajar ya untuk mau taat. Riko mau taat nggak? Mau. Bagus. Jadi mulai hari ini kita belajar taat ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita harus ikutin juga ya. Dan apa yang diperintahkan oleh papa mama di rumah kita juga harus taat. Gak boleh melawan. Di rumah Riko melawan orang tua gak? Nah, contohnya taat itu seperti apa sih? Ayo Riko bisa kasih contoh gak? Taat itu seperti apa? Misalnya ketika disuruh berdoa, harus berdoa, nggak boleh main-main. Iya betul. Ketika disuruh berdoa, harus ikut berdoa. Iya, misalnya lagi ketika disuruh belajar, harus belajar. Iya betul. Ketika ada tugas harus dikerjakan, ada PR harus dikerjakan ya. Harus belajar. Iya teman-teman, jadi kita mulai saat ini belajar untuk taat ya. Nggak boleh bandel, nggak boleh melawan perintah papa mama, perintah Tuhan. Ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk taat ya. Dan semoga kita boleh menjadi anak-anak yang taat. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dari awal sampai akhir, Tuhan telah menyertai, memimpin ibadah kami. Dan kiranya setiap lagu pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sekiranya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua. Dan kami boleh belajar taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Inilah doa kami, dan kiranya Tuhan Yesus yang melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari sekalian, demikianlah ibadah kita hari ini. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.